Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat ketika masih kategori kanak-kanak, diajak oleh orang tua yang sederhana dan awam masalah agama, namun karena mengikuti tradisi, saya diajak keluar Batang. Uh, ya, makam Habib Hussein di dulu namanya Pasar Ikan. Masih terkenang saya ketika datang ke sana, ada ibu-ibu yang membagikan uh, mainan semacam ya kembang gitu, kembang. Nah, ketika diambil tapi pulang nanti bayar. Datang ke keramat Habib Hussein itu merupakan kenangan buat saya karena masih kanak-kanak. Kenangan ketika kita di sana berdoa dengan orang-orang yang banyak datang. Ya, tempatnya di pinggir laut dan dulu kalau mau ke sana harus nyebrang dengan perahu, ya. Kalau sekarang kan ya ada kendaraan ojek atau mobil yang bisa langsung ke sana. Nah, itu kenangan yang membekas buat saya. Ya, karena beberapa tahun kemudian ketika saya SMP kelas 2 justru ada pikiran di otak saya nih, ya itu dorongan-dorongan untuk membakar keramat Habib Hussein. Bayangkan itu kelas 2, itu akibat ya tadi itu. Ya di SD kelas 5 saya diberikan buku-buku Wahabi dari tetangga yang kebetulan dia remaja, saya masih kanak-kanak tapi sudah disuguhi buku-buku Wahabi termasuk dari buku-buku Hasan itu, Hasan Bandung, Persis, yang isi bukunya itu pokoknya membid'ah-bid'ahan, menyesat-nyesatkan praktek-praktek amalan yang sebenarnya yang sekarang kita sebut amalan Islam Nusantara lah, amalan para wali. Jadi saya kelas 5 SD udah dijeli buku-buku itu. Sehingga saya ketika SD kelas 6 SMP sudah agresif saya. Saya ngata-ngatain amalan-amalan orang kampung lah. Ngata-ngatain yasinan, tahlilan, ziarah kubur, memusik-musikan orang yang ziarah kubur, marah dengan beduk, pokoknya semua yang menjadi praktek-praktek orang kampung lah dalam ritual kita serang, penuh kebencian. Jadi hari-hari ini keadaan marah. Nah, inilah yang sekarang setelah saya paham sudah kena virus Wahabi. Jadi sejak kecil sudah dibangkitkan menjadi pemarah. Jadi hari-hari bawaannya marah aja melihat praktek-praktek ritual orang-orang kampung yang menurut paham Wahabi itu adalah agama yang sudah kemasukan Hindu dan Buddha. Termasuk di lingkungan ada punya praktek-praktek bakar menyan, nyuguh hari-hari kita penuh kemarahan. Kita hari-hari berdebat, kita serang itu amalan-amalan orang-orang di sekitar kita. Ya tentu saja dampaknya adalah kita terkucil. Terkucil. Nah, akhirnya biasalah dalam doktrin-doktrin ideologi kan, kalau kita terkucil itu tanda benar. Pakailah dalil-dalil bahwa Islam itu datangnya asing, nanti kamu akan menjadi orang asing.
Jadi ketika kita dikucilkan, kita ini benar berarti kita uh, terasing. Nah, begitu gak ya tentang dalil minoritas mayoritas. Ya, jadi mayoritas itu di dunia orang dalam keadaan tidak benar. Jadi yang minoritas itulah yang benar. Nah, itulah. Jadi itu berlangsung sampai SMA. Nah, ketika SMA saya ketemu dengan tokoh syarikat Islam yang namanya MCA Ibrahim. Beliau itu pernah jadi bendahara, ya waktu itu Gubernur Ali Sadikin. Nah, karena saya senang ikut pengajian-pengajian, pergerakan-pergerakan, akhirnya nyampe juga ke syarikat Islam. Ya selama 6 bulan, setiap minggu saya datang ke rumah beliau untuk jadi kader lah. Tapi kader dari syarikat Islam. Nah, syarikat Islam ini termasuk ya kategorinya gerakan modern, tapi secara amalan saat itu, secara amalannya tradisional ya. Jadi MCA Ibrahim itu menekankan tentang pentingnya kewibawaan, karena syarikat Islam termasuk gerakan yang ya artinya cukup ya andil besar dalam ya perjuangan di Indonesia, ya termasuk pemikiran-pemikiran politiknya. Jadi saat itu wah kita dikader lah selama ya 6 bulan itu, setiap minggu datang ke rumah MCA Ibrahim. Dari mulai aspek-aspek syariat ya kita diajarkan ya yang tertib, pakai peci, pakai sarung tuh dari beliau itu. Jadi katanya orang Islam tuh harus punya wibawa, kalau bisa pakai peci jadi nggak kelihatan botaknya, terus pakai sarung kalau kita ada di masyarakat, bahkan pakai jas yang rapi, yang gagah. Dia menunjukkan bagaimana dulu ya tokoh-tokoh syarikat Islam itu mereka gagah-gagah ya dalam berpakaian, walaupun mereka nggak punya, tapi dia khususkan untuk pertemuan-pertemuan penting dia berupaya untuk memakai pakaian yang rapi, yang ganteng. Itu di syarikat Islam. Ya, kemudian juga syarikat Islam menekankan tentang bagaimana ya tokoh-tokoh syarikat Islam dulu ya mereka memiliki kemampuan berpidato, ya berpidato. Bahkan ya Soekarno juga berguru kepada syarikat Islam ya. Jadi ditekankan tentang bagaimana kita punya kemampuan berpidato, maka diajarkan tuh tata cara bagaimana pidato yang baik oleh MCA Ibrahim. Nah itu termasuk juga aspek-aspek ya ilmu-ilmu batin itu, dalam pengertian jadi betapa pentingnya orang-orang Islam tuh punya tadi kekuatan dari dalam, dari hasil zikir atau dari hasil wirid. Ya, nah mulai itu kita diperkenalkan tentang amalan-amalan tradisional, mulai zikir, wirid, kita punya kemampuan ya menghindari ya musibah atau juga bertarung dengan lawan, itu di syarikat Islam. Ya sudah mulai itu, yang dulu waktu di Wahabi ya kita anggap sebagai ya apa namanya amalan-amalan bid'ah lah, justru di syarikat Islam wah itu amalan-amalan penting. Dan itu juga yang dipraktikkan oleh kaum sufi, kaum tarekat, itu mulai berkenalan tuh dengan ilmu-ilmu tradisional lah, ilmu-ilmu tradisional. Nah akhirnya apa, akhirnya ya mulai kita apresiasi dengan apa yang sekarang disebut NU kultural ya, NU kultural, praktek-praktek baca yasin, tahlil, marhaban, haul, mulai apresiasi dan mengamalkan amalan-amalan itu.
Dan lucunya ketika di usia tua ini, ya saya sudah 50 tahun lebih, bertemu dengan orang yang memwahabikan saya ketika masih kanak-kanak. Saya bertemu di kampung saya sendiri di daerah Gerindo, Jakarta Barat itu. Ketika ketemu di usia tua, dia juga udah NU kultural. Dia juga udah baca kunut di musola, ya di musola Al Hijrah. Ya, itu di Gerindo. Dia yang ngimami sholat, prakteknya ya udah NU kultural. Jadi memang ketika sudah tua, ya itulah mungkin di usia tua kan udah mulai banyak pengalaman, banyak guru yang didapat, termasuk sudah berpikir lebih kritis, lebih jernih, atau lebih hikmah. Akhirnya di usia ketemu sama-sama jadi NU kultural, baca kunut, yasin, tahlil, guyup di masyarakat, nggak seperti dulu waktu muda, hari-hari penuh kebencian, caci maki, bid'ah sana, bid'ah sini. Nah itulah, jadi kembali ke NU kultural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.